Selingkuh dari sang suami di sosial media, ternyata selingkuhannya itu adalah seseorang yang menghabisi dirinya. Seorang lelaki bernama Soib berusia 51 tahun kebingungan karena sang istri nampak tak pulang dari pagi. Soib mengira di awal sang istri ke pasar, namun tak seperti biasanya. Saat Soib menelpon, handphone nampak tak aktif dan tak mengabari. Soib kewalahan hingga dirinya mencari kemana-mana. Istri Soib bernama Komsatun yang juga berusia 51 tahun. Sang istri merupakan pegawai negeri di Kementerian Agama Bandung. Soib mencari sang istri ke bengkel langganan hingga ke kantor meskipun hari itu hari Minggu. Namun nampaknya pencarian Soib tak ada hasilnya. Soib mengira di awal kalau sang istri ke kantor karena hari itu Soib mendengar ada pemberangkatan umroh. Namun nampaknya di Kementerian Agama Bandung tak ada Komsatun istri Soib. Semua security menyebutkan ibu Komsatun memang tak datang Sabtu Minggu. Pulang ke rumah dengan masih kebingungan, akhirnya Soib pun membuka akun sosial media sang istri. Bukan rahasia lagi, antara Soib dengan sang istri memang tahu password masing-masing meskipun selama ini Soib tak pernah membukanya. Saat membuka sosial media Komsatun sang istri, Soib pun mengaku kaget karena ternyata selama ini Som'atun nampaknya berhubungan, berkomunikasi dengan seseorang dengan nama username Thunderplace. Soib menyangka sang istri diculik lelaki tersebut hingga akhirnya Soib pun memutuskan untuk lapor polisi setelah dirinya membaca percakapan antara lelaki tersebut dengan sang istri. Di kantor polisi, Soib melaporkan tentang kehilangan sang istri dan juga kecurigaannya terhadap akun sosial media lelaki bernama Thunderplace tersebut. Pihak dari kepolisian pun menerima laporan dari Soib dan tetap akan menyelusuri tentang kemana dan di mana sang istri Komsatun berada. 2 hari kemudian di tempat yang lainnya di Jawa Tengah, bahkan seorang anak lelaki menemukan sesuatu yang aneh di jalanan. Menemukan seorang manusia yang terbakar, langsung memberitahu warga lainnya. Seorang warga datang dan curiga itu jasad manusia, warga pun langsung lapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang ke TKP dibantu pihak kepolisian hutan dan banyak potongan lainnya. Ternyata korban adalah korban muti. Dan menurut salah satu warga, pernah melihat seorang lelaki membakar sesuatu dengan plat mobil D berasal dari Bandung. Jasad tersebut pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di rumah sakit, pihak kepolisian akhirnya mencocokkan dengan pelaporan di Bandung tentang seorang wanita yang hilang. Beberapa hari kemudian, Soib diminta datang ke kantor polisi dan juga didatangi oleh Polres Banyumas yang curiga jasad yang ditemukan di Banyumas adalah istri Soib warga Bandung. Akhirnya keluarga dari Komsatun pun melakukan tes DNA dan hasilnya memang positif, jasad tersebut adalah jasad Komsatun, istri dari Soib yang menghilang. Jasad Komsatun pun dibawa ke Bandung, dikembalikan kepada keluarga dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Meski masih dalam keadaan sedih dan masih mengurus pemakaman, Soib, suami dari Komsatun, tetap memberikan pernyataannya kepada pihak kepolisian. Soib memberikan bukti-bukti tentang dengan siapa Komsatun berbicara di sosial media, bahkan semua bukti langsung diberikan kepada pihak kepolisian. Komsatun pun tak hanya berkomunikasi dengan lelaki tersebut. Menurut sang suami, Komsatun beberapa kali transfer kepada lelaki tersebut. Komsatun dengan sang suami tak pernah ada permasalahan apapun. Namun menurut Soib sang suami, Komsatun merubah 2 minggu ini. Lebih sering marah-marah, bahkan ada sesuatu yang nampak disembunyikan sang istri. Mendapat keterangan dari suami Komsatun, akhirnya pihak kepolisian menyelusuri akun sosial media Thunderplace. Yang akhirnya menemukan yang membuat akun tersebut adalah Denny Priyatno, seorang lelaki yang juga seorang residivis baru keluar dari penjara. Sebelumnya si Denny ini ditangkap karena melakukan kejahatan kepada seorang wanita bernama Sophia, menculik Sophia dan meminta tebusan. Denny dinyatakan bersalah hingga ditahan 4 tahun. Namun nampaknya 3 tahun sudah keluar karena dirinya berkelakuan baik. Ternyata nyatanya di luar Denny melakukan hal yang sama. Baru saja keluar dari penjara atas kasus penculikan dan pemerasan, kembali pulang ke rumah Denny nampaknya tak disambut keluarga. Tak ada pekerjaan dan menganggur, Denny akhirnya melakukan aksinya. Denny kali ini menipu wanita-wanita parubaya yang kaya dan dirinya menipu atas dasar cinta.
Membuat sosial media baru, Denny mengaku dirinya bekerja di pelayaran Jakarta. Menargetkan wanita kaya di sosial media dari Banjarnegara, Denny pun berkomunikasi dengan wanita Bandung yaitu Komsatun yang jelas sudah punya anak dan suami. Komsatun yang naksir Denny, sementara Denny memang mencari uang Komsatun. Denny pacaran online dengan Komsatun, sempat meminjam uang 25 juta dan ditransfer. Komsatun memakai nomor rekening lain. Beberapa kali lainnya ternyata totalnya 70 juta yang diberikan Komsatun kepada Denny. Setelah sering berkomunikasi antara Denny dengan Komsatun, akhirnya Denny memutuskan ke Bandung di tanggal 5 Juli 2019. Denny saat itu dijemput Komsatun, bahkan sudah disiapkan kos-kosan. Di kosan tersebut mereka melakukan persetubuhan. Saat itu Komsatun sempat menagih hutang, namun Denny tak mau membahas tentang uang tersebut. Komsatun bahkan disebutkan meminta menikah siri kepada Denny, namun saat itu Denny tak menjawab juga karena Denny merasa dirinya pun punya istri dan anak. Saat Komsatun pulang ke rumah, Denny sempat keluar untuk membeli palu dan menyembunyikannya di kosan. Keesokan harinya, hari Minggu, Komsatun datang lagi ke kosan. Denny pun melakukan lagi dengan Komsatun. Namun saat sedang lengah, Denny memukul Komsatun dengan palu yang dibelinya. Komsatun yang sudah tak bernyawa lagi pun dibawa Denny ke toilet dan dimuti di toilet. Dimasukkan ke kontainer dan juga dimasukkan ke mobil, Denny kembali ke Banjarnegara dengan mobil Komsatun. Di Banjarnegara, Denny pulang mandi seakan tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Denny membawa mobil Komsatun yang berisi jasad Komsatun dan membuang hingga membakarnya. Usai melakukan aksinya, Denny pun langsung ke showroom mobil, menukarkan mobil Komsatun dengan mobil biasa sehingga dirinya mendapatkan uang cash. Saat itu Denny pun mengambil mobil Sonia dan uang 100 juta akan ditransfer dari pihak showroom. Keesokan harinya Denny jalan lagi ke showroom demi mengambil uang tersebut karena uang 100 juta tak jadi ditransfer. Di jalan on the way ke showroom, Denny pun sempat menelpon sang istri menyebutkan kalau dirinya memuti wanita yang dicurigai sang istri sebagai selingkuhan. Tanpa takut dilaporkan, dengan bangganya Denny mengakui tentang kejadiannya kepada sang istri. Di showroom, Denny segera ingin membawa uang 100 juta tersebut, namun tanpa Denny sadari, pihak kepolisian memang sudah menunggu Denny di dekat showroom untuk menangkap Denny. Saat ditangkap, Denny pun sempat melawan hingga akhirnya didor. Polisi mengamankan 3 mobil dari Denny. Mobil Timor hasil pinjaman dari uang Komsatun, mobil Komsatun yang memang sudah berada di showroom, dan mobil showroom yang dipakai Denny. Denny yang baru saja keluar dari penjara kini masuk lagi. Dinyatakan bersalah atas penghabisan kepada diri Komsatun. Denny pun divonis hukuman mati. Meski Denny mengajukan beberapa kali banding, namun tetap bandingnya ditolak. Teman-teman, dari kasus ini semoga kita bisa jadikan pelajaran untuk kita semua. Sekian dulu kasus bahasan aku kali ini. Ditunggu bahasan kasus selanjutnya.